Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yakhshuruhum wa ma yu'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlatum ibadah wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum azlatum ibadi haulai anhum dallus sabil. Qalu subhanaka ma kana yabtaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya'i walakin mata'atahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman burra. Sadaqallahu adzim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diberikan suatu kenikmatan yang luar biasa sehingga kita sampai hari ini bisa menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, tanpa terasa sekarang masuk hari Sabtu, yaitu hari ke-26. Mudah-mudahan seperti biasa spesial edisi di bulan Ramadan. Mari kita niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhis sahri ramadhana hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan puasa hari ini ke-26 ini. Nanti malam tidak terasa malam ganjil, malam 27, malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan puasa hari ini. Dan kita tanpa adanya unsur-unsur yang bisa membatalkan sholat. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang nanti akan menolong kita semua, nanti akan memberikan syafaat pada kita semua. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai umat beliau yang nanti akan cepat mendapatkan syafaat di yaumul nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Tanpa terasa sebentar lagi besok sudah hari ke-27. 28, 29, ada 29 sudah Idul Fitri, tergantung nanti bagaimana nanti penentuannya di sana. Ada yang tanggal 30 sesuai kalender, nanti keputusannya nanti. Yang Ustaz pesankan di sini, kita bisa menyelesaikan hampir sekurang sedikit lagi 1 bulan. Yang paling penting di sini yang kita garis bawahi adalah apa? Adalah umur. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan umur untuk bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan sebentar lagi kita tinggalkan Ramadan yang bulan suci ini. Dan mudah-mudahan nanti kita diberikan umur yang panjang untuk bisa menyambut lagi bulan Ramadan ke depan. Dengan situasi, kondisi yang lebih baik daripada sekarang yang kita punya. Mungkin kalau sekarang banyak yang punya hutang, mungkin yang sekarang banyak kesulitan, mungkin sekarang banyak yang punya segala suatu tanggungan. Mudah-mudahan nanti di Ramadan depan lebih dari itu. Semuanya clear menghadapi bulan Ramadan dengan welcome-nya bulan Ramadan, kita sambut dengan baik, senyum dan penuh ibadah, khusyuk dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita harapkan dengan kondisi kita serba kecukupan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan di sini tanpa terasa kita diberikan umur yang alhamdulillah berkah barokah. Kenapa Ustaz bilang berkah barokah? Karena berkahnya kita. Ibu mendengarkan ini sambil santapan sahur, sambil mendengarkan majelis. Artinya apa? Umurnya berkah, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Siang hari yang tadinya kerjanya rasan-rasan kanan kiri, sekarang sudah enggak lagi. Yang paling fatal ini, sekarang sering kita menjalankan ibadah puasa
Buka puasa ini yang sering kebobolan. Sering sekali kebobolan yang Ustaz pernah lihat. Dan ini sering sekali. Apa itu? Ketika buka bersama, bubar, oke, alhamdulillah kita niat. Buka bersama, Masya Allah, nikmatnya minta ampun segalanya, Masya Allah. Tetapi satu yang lupa, ketika saking sibuknya ngobrol, sampai ditelantarkan apa yang namakan waktu sholat maghrib. Tanpa terasa waktu isya sudah datang, masih asyik ngobrol bubernya. Masya Allah, kita melaksanakan segala suatu ibadah bulan Ramadan wajib, tetapi yang wajib sholat ditinggalkan. Jangan, semua yang wajib-wajibnya harus kita jalankan. Kalau bisa puasa bulan Ramadan, buka bersama, oke, makan sedikit, tinggal dulu, sholat sebentar. Habis itu dilanjut lagi buka puasanya. Makanya surah Rasulullah SAW ketika dalam suatu riwayat, ketika kita buka puasa, cukup 1, 2, 3 butir kurma, kemudian air putih, kemudian kita sholat dulu. Habis itu kita lanjut nanti, habis itu buka. Kenapa? Ini merupakan kesehatan yang luar biasa. Ketika kita menahan dalam segala apa, nggak kaget perut ini. Karena hukumnya dalam Al-Quran maupun dalam suatu riwayat, dalam suatu hukum, ketika kita buka puasa terlalu kenyang sampai nggak bisa bangun, ini mati hukumnya beda lagi. Bukan hukumnya ibadah, tapi hukumnya malah haram di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Berlebih-lebihan sampai nggak bisa bangun, sampai muntah kadang-kadang. Karena makannya terlalu banyak, bukanya terlalu banyak. Mumpung ada semuanya dimakan semua seakan-akan. Ini artinya apa? Artinya ketika puasa kita nggak menahan nafsu, melepas nafsu. Nafsu makannya, Masya Allah. Begitu buka puasa langsung dihajar semua. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan yang Ustaz muliakan. Ini merupakan suatu hal penting tentang umur kita. Mudah-mudahan kita diberikan suatu umur yang panjang. Di akhir Ramadan ini mudah-mudahan kita diberikan umur yang berkah barokah yang lebih bagus lagi. Sebagaimana Idul Fitri, fitrah kembali, nikmat fitriah kita terima kembali sebagaimana bayi yang baru lahir. Kembali ke tadi celah umur. Ketika orang sudah mendekati usia kita 50, 60, 70, ini udah ciri-ciri peringatan bahwa kita siap-siap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang di sini yang Ustaz bilangkan? Kenapa kita membicarakan umur penting? Apa yang harus kita persiapkan? Persiapkan nanti yang kita bahas. Ciri-ciri orang yang mendekati ajalnya, yaitu satu antaranya adalah lebih banyak tidur. Tidurnya dibanyakin. Padahal mereka yang ahli marifat justru kalau tidurnya dikitin, kemudian dibanyakin zikir makrifatnya, zikir pada Allah. Jam 2 sudah di masjid, jam 2 sudah sholat tahajud, jam 1 kadang-kadang malam Lailatul Qadar sudah di masjid, jam 12 sudah menanti malam Lailatul Qadar sampai subuh kagak tidur lagi, enggak pernah tidur. Begitu sholat subuh selesai langsung aktivitas sebagaimana mestinya sampai tidur nanti jam 12 siang. Tidur cuma 3 jam selesai, kemudian sudah bisa menghilangkan lelah letihnya, kemudian aktivitas lagi. Masya Allah, inilah karena ciri-ciri orang yang mendekati ajalnya. Satu adalah lebih banyak tidur. Yang kedua, makan dan minum sedikit. Makannya sedikit, minumnya sedikit. Masya Allah, ini sering-sering terjadi yang kita sering lihat. Yang ketiga, perubahan organ vital, jarang buang air. Kita lihat sendiri, kita paham di sini. Yang keempat, sering halusinasi, sering berkhayal, ngomongnya ngelantur gak karu-karuan, ngomong kanan, ngomong kiri gak jelas, kadang-kadang ngomongnya gak masuk akal. Aku pengen sekali ke surga sana, Masya Allah, ngomongnya gak ngelantur. Ini halusinasinya tinggi, sehingga apa yang terjadi inilah merupakan dijadikan sebagai ciri-ciri orang yang mendekati ajalnya. Ingat, ini ciri-ciri ini tidak ada dalam hadis. Saya tidak mengatakan ini dalam riwayat hadis, tapi ini menyatakan ciri-ciri orang mendekati ajalnya dalam kata survei membuktikan. Jadi berdasarkan survei itu membuktikan seperti ini.
Kemudian menjauhi orang sekitar. Dia sering menyendiri. Jadi dari satu ada lebih banyak tidur, kedua makan dan minumnya sedikit, ketiga perubahan organ vital yang jarang buang air, yang keempat sering halusinasi, yang kelima menjauhi orang sekitar. Kalau kita sudah merasa seperti ini, ya kita siap-siap aja. Karena apa? Karena malaikat Israel itu kalau mencabut tidak tanggung-tanggung. Sekarang diperintah Allah, sekarang datang. Dan tidak ada permisi, tidak ada gitu-gituan. Langsung berdasarkan amal ibadah kita, amalnya jelek, suul amal, ditariknya nyawa itu dalam keadaan sakit. Jika amalnya bagus, husnul amal, banyak berbuat suatu kebaikan, menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, ditariknya itu dalam keadaan tidak sakit. Ini merupakan suatu tanda-tanda, merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umatnya, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah umat Muhammad, suatu hal yang pilihan. Dulu orang pada menanti ingin jadi umat Muhammad. Dulu umat-umat yang dulu, umat nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah, ingin sekali dihidupkan lagi. Ya Rabb, hidupkan aku lagi nanti untuk menjadi umat Muhammad. Karena apa? Beda sekali nabi kita sama nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain lebih mementingkan yaitu azab atau mujizat daripada umat. Sedangkan baginda Rasulullah SAW lebih mementingkan umatnya daripada mukjizat. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah SAW suatu saat pernah mengalami perang. Di peperangan ini beliau merasa terjepit. Kalau baginda Rasulullah SAW minta, ya Allah, hancurkan mereka dengan mukjizat, ya Allah, hancur semua. Tapi baginda Rasulullah apa yang dia lakukan? Musuhnya pun didoain. Musuh baginda Rasulullah didoakan. Ini musuh. Bagi baginda Rasulullah, bagaimanapun juga dia adalah umat zaman Nabi aku. Zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Umat baginda Rasulullah SAW. Kita yang sekarang hidup dalam umat baginda Rasulullah SAW, mari kita jalankan. Meskipun kita belum ketemu Nabi, seandainya kita senantiasa istiqomah dalam baca sholawat, insya Allah suatu saat akan dipertemukan meskipun dalam mimpi kita. Insya Allah kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu Allah di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sana untuk ibadah haji, bisa mengunjungi makam nabi-nabi di sana. Alhamdulillah, jika Allah kehendaki. Jika Allah tidak kehendaki, bagaimanapun juga antum sampai gulung tiket, sudah semua siap keadaannya, dana sudah siap, tidak akan bisa ibadah haji. Allah gagalkan semua kalau Allah tidak menghendaki. Mereka pedagang sayur, kalau Allah menghendaki diangkat, tarik jadi tamu Allah. Maka dari itu disebutkan di sini ada 7 surah ini yang perlu dihafalkan sebelum ajal. Jadi ada 7 surat yang ini harus dihafalkan. Kalau nggak hafal dibacalah, sering dibaca sebelum ajal kalian, ajal kita menjemput. Karena apa? 7 surah ini merupakan nanti bisa membantu banget ketika kita dari mulai ajal kita, pencabutan nyawa kita, sampai kita masuk alam barzakh, sampai nanti selamanya. Terus kemudian apa itu Z? 7 surah itu surah apa? Yang pertama ada 7 surah yang perlu dihafal sebelum ajal. Kalau bisa dihafalkan, tidak bisa dihafalkan, dibaca terus tiap hari, jangan sampai terlambat, jangan sampai kelewatan. Tiap hari diusahakan istiqomah. Tiap hari. Ingat ini ya. Pertama adalah surat Al-Mulk. 30 ayat, dan surat ini dapat memberikan syafaat pengampunan bagi orang yang membacanya sampai dia diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dalam hadis riwayat Tirmizi ini memberikan pengampunan, memberikan syafaat pengampunan sampai orang ini diampuni. Jadi kalau mereka mau disiksa, nggak mau disiksa, lebih baik aku yang disiksa. Surat Al-Mulk seperti itu.
Jangan sampai dia, karena sewaktu beliau masih hidup selalu membaca aku, makanya dia hidup Al-Mulk. Jadi satu baca terus, kalau bisa satu hari mau tidur dibaca sekali, bangun tidur itu dibaca lagi sekali Al-Mulk ini. Sering banyak dibaca, bagus. Punya waktu lagi Ustaz, baca lagi, bagus. Ini surat Al-Mulk 30 ayat, surat Makkiyah. Yang kedua adalah surat Kahfi. Surat Kahfi ini terdiri dari 110 ayat. Wah, Ustaz panjang banget 110 ayat. Coba baca tiap hari. Kalau bisa baca setiap hari 110 ayat. Kalau bisa. Kalau kagak bisa, maka di sini yang dianjurkan untuk menghafal atau sering dibaca adalah 10 ayat dari awal. Jadi perlu dibaca untuk dihafalkan atau dibaca rutin istiqomah adalah 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi. Barang siapa yang menghafal 10 ayat yang diawali surat Kahfi ini, diawali daripada surat Kahfi ini, maka akan terlindungi daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi akan terlindungi daripada fitnah Dajjal. Bagaimana Ustaz fitnah Dajjal? Jangan deh. Janganlah sampai kita ini mengalami datangnya Dajjal sampai membangkitkan kita. Dia bisa membangkitkan kita dari alam kubur hidup kembali. Kemudian difitnah kita untuk apa? Untuk masuk surganya Dajjal. Artinya apa? Masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu riwayat, kalau memang nanti tidak sanggup menghadapi fitnah Dajjal, maka lakukanlah ketika di makam, ketika makam kita tidak usahlah pakai kijing segala, pakai tetenger yang susah nanti dihabis. Lebih baik nanti ketika sudah hilang semuanya, sudah semuanya hilang, keturunan kita sudah tidak lagi datang ke makam kita karena sudah meninggal semua, maka makam kita hilang, patokannya itu hilang semua. Artinya apa? Tetengernya tidak ada. Beda mereka itu yang sudah dikijing, apalagi sampai dibikin rumah, susah sekali, mudah sekali nanti Dajjal membangunkan. Ah, ini bekas kuburan siapa? Tak bangkitkan teman. Ya Allah, alangkah baiknya sebelum sholat subuh mohon sama Allah, ya Allah, lindungilah kami dari segala fitnah. Fitnah Dajjal, fitnah Ya'juj dan Ma'juj, fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ini penting sekali untuk kita minta sama Allah. Jangan minta duniawi terus. Tidak akan ada cukupnya duniawi ini, karena dunia ini sifatnya fata morgana, tidak pernah ada cukupnya. Antum dikasih 1 M pun tetap kurang. Tidak pernah merasa cukup, bahkan dikasih 1 M pun, maka apa? Maka akan hilanglah nikmat kita untuk bisa dekat sama Allah, hilang semuanya. Maka mereka itu yang kaya lupa, ada lupa zakat, lupa fitrah, lupa segalanya, lupa yang harus diberikan. Banyak kejadian ini, banyak sekali. Mereka yang kaya lupa sama yang di bawah. Sebaliknya yang di bawah, jika belum diangkat, yang merasa banyak dekat sama Allah. Sebaliknya kalau dia naik menjadi orang kaya, yang tentu tidak semuanya. Ada juga orang kaya yang termawat, yang lebih dipandang, dia lebih banyak sedekahnya. Tapi itu hitungan jari 1001. Cuma mayoritas di sini yang Ustaz omongin adalah mayoritas seperti ini. Sebagaimana dikisahkan dalam Qur'an. Jadi surat Kahfi ini dibaca 10 dari awalnya itu 1 sampai 10 dibaca. Paham sampai di sini ya? Ini merupakan pelajaran buat kita. Jadi sebelum mati ajal, sekarang kita belajar. Kita wajibkan untuk belajar. Membaca aja nggak apa-apa. Kalau nggak bisa menghafal, dibaca. Surat Al-Mulk pertama, yang kedua surat Al-Kahfi 1 sampai 10 awalnya saja. Yang ketiga, ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah 286 dan 285 dan 286. Jadi 285, 286 ini sering dipakai di akhir tahlil.
Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriquna baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hafalin. Ini penting sekali. Barang siapa membaca ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari, niscaya dia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari. Diberi kecukupan dunia cukup, akhirat cukup. Penting sekali dengan ayat-ayat Allah ini sudah digariskan di sini. Penting untuk kita jadikan suatu pedoman. Jadi Al-Quran itu penting sekali. Diberikan kecukupan. Orang cukup adalah lebih daripada orang kaya. Orang cukup adalah orang yang senantiasa ketika mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensyukuri nikmat Allah, senantiasa bersyukur, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum, selalu ditambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bisa bersyukur. Ini daripada surat Al-Qur'an yang ketiga. Sekarang yang keempat, surat Ar-Rahman 78 ayat membawa manfaat tidak main-main ini. Menurut Imam Al-Jafar, siapapun yang membaca surat Ar-Rahman maka kematiannya seperti mati syahid. Jadi membaca surat Ar-Rahman menurut Imam Al-Jafar kematiannya sebagaimana mati syahid. Masya Allah, orang mati syahid itu adalah orang yang mati tanpa hisab. Orang mati syahid adalah seorang yang mati tanpa fitnah kubur. Gak ada pertanyaan man rabbuka, mana, gak ada. Makanya orang mati syahid itu sendiri. Suatu rahmat hidayah yang Allah berikan ketika kita masih hidup. Maka kalau sebelum ajal kita menyebut ini yang perlu dihafal, ini perlu dibaca. Surat Rahman yang kelima, surat Al-Waqiah. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam sebelum tidur, maka Allah tidak akan menimpakan kemiskinan padanya. Kalau tadi surat Rahman diberikan suatu hal, yaitu yang gak main-main, kematian sebagaimana mati syahid. Al-Baqarah adalah kecukupan. Baqarah diberikan kecukupan, Ar-Rahman diberikan agar tidak miskin. Ini Uzair berikan suatu ijazah, yang mana Uzair dulu mendapatkan ijazah ini waktu Uzair belajar pondok, diberikan sama ustadznya, sama Kiai Uzair. Apa itu diberikan? Ya, dengerin. Kalau antum ingin lepas daripada kemiskinan, berikan cukup oleh Allah, nanti rezeki akan mengalir terus. Maka bacalah surat Al-Waqiah setelah selesai sholat asar 3 kali. Ingat ini ya, istiqomahkan. Baca surat Al-Waqiah 3 kali setelah sholat asar. Nanti akan diberikan suatu kecukupan, rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah itu bukan berarti harta kita akan kaya, kagak. Semakin banyak harta kalian, semakin lama nanti hisab kalian di sana. Mikir itu. Semakin banyak harta yang kita punya, maka semakin lama hisab kita di sana. Yang dimasukkan kecukupan ini, rezeki berlimpah adalah rezeki kesehatan nomor 1. Rezeki kita bisa dekat sama Allah, ini merupakan rezeki yang luar biasa. Rezeki kita ketika hati kita mendengarkan ayat Allah, ketika dikumandangkan, dibaca, gemetarlah hati kita, menangislah kita. Ini rezeki yang luar biasa. Di tengah jalan ketika kita dengar ya Allah, nama Allah, kemudian menangislah kita karena banyak dosanya. Ini rezeki luar biasa. Asumsi kita lain, karena faktor kita duniawi sehingga namakan rezeki adalah kekayaan yang luar biasa. Ini adalah suatu kesalahan, hal fatal luar biasa. Harta fata morgana, mati ditinggal, nggak ada. Semakin hartanya banyak, mati semakin banyak yang rebutan harta kita. Bukan mendoakan kita bangga.
Seperti yang kemarin yang Ustaz bilang, bahkan tanah yang diwakafkan untuk bangun masjid ditarik kembali sama ahli warisnya. Padahal sudah diwakafkan, pakai rebutan, pakai bagi waris. Sering terjadi hal seperti ini. Makanya ini diberikan suatu hal, suatu waqiah memberikan kita tidak miskin. Artinya apa? Ketika kita mati, tanah yang kita wakafkan untuk bangun masjid akan menjadi jariah. Bahkan anak-anak kita sudah mengolah masjid dengan dibangunlah suatu pendidikan aliyah, madrasah, sanawiyah, semuanya. Sehingga terjadi suatu amal jariah yang mengalir terus. Yang keenam ada surat kursi. Itu ayat kursi, bukan surah. Ini masuk dalam surat Al-Baqarah, ya ayat kursi. Gak usah Ustaz bahas kalau ayat kursi ini. Yang ketujuh ada surat Al-Sajdah. Di Sajdah ada surat untuk dibaca. Jadi ada 7 ketika sebelum mati kita, 7 surah yang dihafal atau dibaca sebelum ajal. Satu ada surat Al-Mulk, kedua Kahfi, kemudian yang ketiga surat terakhir daripada surat Al-Baqarah, kemudian yang keempat surat Ar-Rahman, yang kelima surat Al-Waqiah, yang keenam adalah ayat kursi, yang ketujuh adalah surat Sajdah. Jadi ini merupakan suatu ayat-ayat Allah, surat-surat Allah dalam Al-Quran ini yang perlu dibaca. Kalau nggak bisa hafal, dibaca, sehingga akan bermanfaat kepada kita ketika kita nanti menjelang ajal kita. Semoga kita jadikan bisa melakukan semuanya ini tanpa ada unsur pemaksaan. Dalam hati kita yang tulus, dalam segala hal yang kita alami, marilah kita pertebal iman kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bareng-bareng, lebih-lebih malam ini adalah malam ke-27. Lebih-lebih malam ini adalah malam yang ke-27, malam yang paling afdal, malam luar biasa. Masyaallah muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kita akhir dalam majelis ini, semoga bermanfaat apa yang kita kaji dengan doa kita di akhir majelis. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma arham umat Muhammad wa salli umat Muhammad wa faris umat Muhammad wa sur umat Muhammad wa jibur umat Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yansa wa qalbin la yakhsa wa amalin arfa wa du'ain la yasba wa 'ainatan wa nafsin la tasba. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jadikanlah diri ini ya Allah, hamba-Mu yang penuh dosa ini, yang penuh dengan segala kegangan-kegangan daripada para iblis ini ya Allah, yang penuh kehitaman daripada gerakan para iblis yang ada dalam tubuh kami ya Allah. Hilangkan dan hancurkanlah ya Allah dengan iman-iman yang kami punya, dengan iman-iman dari-Mu ya Allah, dengan kekuatan iman yang ada dalam tubuh kami ya Allah. Berikanlah senantiasa ya Allah cahaya yang kuat pada diri kami untuk senantiasa bisa melawan ya Allah daripada kekuatan pengaruh-pengaruh kemaksiatan yang ada pada diri ini ya Allah. Ya Allah, mujibah syaitin, setidak-tidaknya jadikanlah kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang senantiasa bisa istiqomah satu, yang kedua bisa Kau bukakan, bisa taubat sebelum kematian kami ya Allah. Taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamid alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar, dari segala api neraka yang panas ya Allah. Wa najata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah dari segala apa yang kami minta dari-Mu ya Allah. Ampunilah segala apa yang kami lakukan, sebegitu banyak brutalnya di hadapan-Mu ya Allah, banyak syukur daripada-Mu ya Allah, dan banyak syirik di hadapan-Mu, banyak murtadnya di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah, bukalah pintu taubat bagi kami ya Allah, dengan kezaliman kebatilan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah. Berikanlah kami ya Allah secuil harapan untuk senantiasa bisa melangkah ke thariqul jannah. Ya Allah mujibah syaitin, jadikanlah bulan Ramadan, jadikanlah malam ini ya Allah, malam nanti ya Allah, malam 27 kami bisa istighfar, kami bisa mendekatkan diri padamu ya Allah. Di rumah-Mu, di rumah dimanapun kami berada, dekatkanlah kami dengan makrifat zikir kepadamu, zikrullah ya Allah. Isilah hati kami ya Allah di malam nanti, malam ke-27.
Entah itu malam Lailatul Qadar, entah tidak, ya kami tidak mengharapkan apa-apa darimu ya Allah. Yang kami harapkan ya Allah, agar kau bukakan pintu taubat di 10 malam akhir Ramadan ini. Bukalah pintu taubat bagi kami ya Allah, bagi anak-anak kami, bagi kedua orang tua kami yang sudah enggak ada maupun yang masih ada ya. Ya Allah, berikanlah pengampunan buat mereka. Jadikanlah ya Allah apa yang kami punya untuk tidak menyebabkan kami sombong di hadapan. Jadikanlah apa yang kami punya di dunia ini ya Allah untuk tidak menyebabkan kami jauh darimu ya Allah. Jadikanlah apa yang kami punya di dunia ini, harta ataupun segala, menjadikan suatu amanah yang bisa kami pegang, bisa kami pertanggungjawabkan nanti di hadapan-Mu ya Allah, dengan pertanggungjawaban yang husnul amal ya Allah, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menyusahkan kami di yaumul hisab nanti. Allahumma ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Kau berikan kami umur dalam melepas Ramadan sekarang dan menyambut Ramadan ke depan dengan segalanya lebih baik daripada sekarang. Amin ya rabbal alamin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabila taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Jika ada salahnya, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.